Ha ha ha. Suara udah sering. Tapi itu pindah. Akhirnya sekitar ada 20 orang. Yang ikut satu. Dari Borobudur ya. Tung. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Sama gue Nathaniel Selvin di sini, dan kali ini kembali lagi di segmen Mikir Malam-Malam, dan pastinya gue nggak sendirian. Gue udah di sini sama bintang tamu kita kali ini. Boleh dikenalin siapa namanya? Halo, nama gua Kipot. Kipot ya. Ya. Pekerjaannya apa nih? Kerjaan gua sekarang konten aja sih, konten kreator. Konten kreator juga. Wih, oke. Ini di video kali ini kira-kira pengen cerita tentang apa nih? Jadi namanya kan Mikir Malam-Malam. Horor dong. Horor. Nggak mungkin komedi. Komedi ke konten saya aja. Ya tapi mikir malam-malam bisa overthinking. Oh iya. Iya bener. Galau Iya kan? Iya. Okay. Jadi kan karena nih kemarin Mas Nathan ngomong, oh ya boleh nih kita cerita-cerita tentang horor. Ya jadi saya flashback ke tahun 2011. 2011 itu kan saya juga masih zaman kuliah, saya sambil juga bekerja sebagai tour guide atau kalau kalian tahu tuh tour leader atau yang membawa sebuah tamu jalan-jalan wisata, itu saya yang bawa bendera tuh, bawa mic segala macam, mengarahkan, menjelaskan itu. Jadi ceritanya ini, cerita seremnya itu kita mulai dari sebuah hotel di daerah Yogyakarta. Oke. Jadi ada sebuah hotel yang cukup tua lah. Cukup tua itu hotelnya, dan itu emang biasa dipakai karena di tempatnya luas, buat parkiran bus juga luas, peserta satu angkatan bisa 300 orang bisa muat. Wow, gede Iya, gitu ya. cukup gede gitu. Jadi itu kan emang kita sudah berkali-kali nginap di situ karena kapasitas dan tempatnya yang sangat luas gitu, dan mungkin harganya juga lumayan murah. Itu yang paling penting ya. Iya. Di situ ya kan, kalau biasanya saya kan kalau jalan tuh bawa 1, 2, 3 bis atau bahkan lebih, itu berarti sama-sama teman tour guide. Karena satu bus itu biasanya sendiri atau berdua. Iya. Untuk membawa si tamu tersebut. Ya, jadi cerita-ceritanya nih, emang saya jujur orangnya nggak begitu percaya hal gituan. Karena saya berpikir positif dan logika. Terus teman-teman saya ya udah pada ngerasain lah, udah banyak yang cerita sama saya. Jadi setiap ke situ kita pasti ada yang ya lagi nongkrong malam-malam kan, biasanya kalau habis dari tour kan peserta udah pada tidur, kita kan briefing malam, kita biasa ngobrol bareng untuk merencanakan besok seperti apa. Itu ada yang beberapa yang ngeliat yang tiba-tiba tong sampah gerak sendiri lah, tiba-tiba tong sampah jatuh lah. Positifnya mungkin tikus, kucing. Nah, ya, tapi kebiasaan itu kalau yang teman-teman yang udah sering lihat katanya sosoknya seorang kayak gondorwo gede, rambutnya gondrong. Makanya kalau teman-teman kita sama teman tour leader saya itu bilang ada si gondrong. Nah, si gondrong ini kayak, ya saya nggak tahu, teman saya yang pernah lihat itu sosoknya gede, rambutnya panjang, dan matanya merah. Iya. Dia sorot matanya kayak kuat. Jujur saya belum pernah lihat, tapi teman-teman saya 1, 2 orang, 3 orang lihat. Bahkan terkadang kalau nggak sih ada seorang Mbak Kun di situ. Karena saya kan ya nggak tahu ya, karena saya pengen lihat juga nggak lihat, tapi saya selalu berpikir positif. Apabila ada orang baru, dia pasti aneh-aneh tuh, ya nggak terbiasa tuh. Yang tiba-tiba saya lagi nongkrong, pintu gebrak, pintu kamar, lihat kok nggak ada orang, nggak ada angin juga. Biasanya tuh aneh-aneh tuh. Pas kejadian waktu itu yang benar-benar saya pikir, ini benar-benar kok bisa ya.
Jadi waktu itu ada seorang tour leader baru, cewek. Oke. Kebetulan dia emang orang Bali. Oh. Orang Bali, mungkin nggak tahu lah ya. Iya. Ya orang Bali. Ya kita yang udah lama si Gondrong mau kenalan nih. Iya. Si Gondrong kita sebut si Gondrong. Si Gondrong mau kenalan. Ya udah kita biasa seperti biasa. Habis tamu udah pada tidur, kita langsung briefing malam. Kejadian lagi ngobrol-ngobrol. Kejadian pertama dari mulai lampu, cetak mati. Oh kok mati? Oh mungkin positif. Oh longgar kalinya saklarnya. Cetak mati lagi. Wah, ada apa nih? Enggak, ini paling jebret doang kali Masih berpikir positif. Sorry, ini lampunya di ruangan apa nih? Di kamar. Oh, di kamar. Di kamar, kita biasanya briefing di kamar. Oh, briefingnya di kamar. Di kamar karena rame-rame dong di situ. Iya, rame-rame. Itu sekitar kalau misalnya waktu itu kita ada 3 bus. Let's say katakanlah jadi berenam. Iya. Berenam. Kita yang udah hehehe. Terus di situ teman-teman udah kayak ada apa ya? Saya sebagai yang nggak ya maksudnya yang berpikir positif agar tidak takut semua nih. Iya, biar nggak impact ke teman-teman yang lain. Aman aja nih, udahlah. Itu paling ada gangguan dari listrik atau apa. Setelah itu, dia mungkin nggak tahu kayak udah positif, mungkin dia kasih tahu juga kali ya. Lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba tuh air kamar mandi nyala kerannya. Oke. Itu kamar mandi dalam, Bang? Kamar mandi dalam. Oke. Ngobrol. Temen saya bilang, wah, itu siapa yang kamar mandi tuh? Oh tadi itu. Mungkin itu kali, air tadi mati. Positif lagi saya tinggi, positif tinggi. Mati itu sampai 2 kali. Jujur, agak janggal saya. Kemarin sudah merinding nih. Jadi merinding. Jadi itu karena 2 kali mas. Pertama kali saya matiin, ngobrol lagi. Sekitar 5 menit, itu nyala lagi. Saya udah kira, aduh. Dalam hati sih agak takut juga ya. Tapi saya untuk menenangkan teman-teman kayak mungkin udah kendor kali gitu kan ya. Kerannya. Iya. Udah dari situ udah hampir agak lama tuh tiba-tiba ini yang bikin saya kaget. Kan kita biasa kan bawa gitar lah ya. Karena salah satu buat hiburan lah. Itu gitar kita bisa sambil main gitar, sambil meeting. Itu gitar diletakin di samping, katakanlah saya ini gitar, ini sini teman-teman saya nih, kita di pojokan lah. Oke. Pojokan, gitar baru. Mas Hatan main musik nih. Iya. Gitar baru, gitar lama, maksudnya senar baru. Senar baru. Masa iya putus. Jadi tiba-tiba lagi ngobrol, tiba-tiba itu senar langsung putus. Cetak! Kayak begitu. Itu langsung momen udah. Gimana ya? Itu senar benar-benar putus. Karena notabene gitar itu kan baru di Jakarta itu saya bawa, saya sempat ganti senar. Itu benar putus. Saya lupa itu kan 1 apa 2 itu yang putus. Yang itu saya nggak nalar. Ini nggak logika, nggak masuk akal, ini bukan logika lagi nih. Di situ mungkin positifnya kayak ya udah yuk tidur yuk. Dari situ karena itu benar-benar gitar itu gitar nggak ada angin, gitar itu pakai AC kan. Iya. Terus nggak ada juga yang main gitar, kok bisa tiba putus kayak begitu. Itu pas briefing dan kejadian segala macam itu di jam berapa? Ingat nggak? Sekitar jam 11 sampai jam 12 gitu. 11 sampai jam 12 ya. Karena memang ada beberapa tempat kayaknya tuh kalau udah di jam tertentu dia udah mulai aktif nih, kayak nggak pengen ada aktivitas manusia lagi gitu. Ibaratnya kayak gantian dong jamnya gue nih gitu. Makanya kalau ada orang mungkin masih beraktivitas di situ, mereka udah mulai gangguin. Atau mungkin disuruh tidur kali ya? Iya, lebih kayak gitu sih kayaknya ya. Karena pada saat waktu itu emang kejadian itu selalu di setiap kita, apalagi kalau udah jam 1 malam tuh mas. Jadi kan biasanya namanya laki-laki, ya habis kalau misalnya peserta udah tidur, habis briefing, kita masih ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok kan biasa kan. Nongkrong dulu lah, meskipun itu ngobrol-ngobrol, itu ada ya kejadian yang namanya piring jatuh lah, kursi goyang lah. Kan misalnya lagi di lobi, tiba-tiba ada yang pintu jedak-jeduk lah, terus ada suara kaki lah, ada yang
Itu sudah biasa. Karena bagi saya ya udahlah, itu mungkin lo lagi capek, tapi emang itu saya mengalami sendiri. Ada yang suara udah sering tuh mas. Karena bagi saya kan ya mungkin saya capek kali. Tapi pas udah kejadian yang di hari itu tuh kayak bener, oh ini ternyata ada ya. Bentar, yang suara-suara begitu itu yang dengar rame-rame? Ada 2-3 orang, tapi dia nggak pernah pluk rame-rame gitu. Oh, nggak pernah ketika lagi ngumpul semua gitu. Oh, oke. Bisa lagi berdua. Dia kebanyakan teman-teman saya tuh lagi berdua. Terus ada yang bertiga, ada lagi bertiga. Tapi pas nggak tahu pada saat sama saya itu nggak pernah ada. Tapi kalau saya sendiri, saya sering dengar langkah kaki. Tapi kan saya orangnya cuek ya. Oke. Saya cuman siapa tuh? Nggak ada, hilang. Langkah kaki lagi. Siapa tuh? Nggak ada. Udah mau tidur, saya paling gitu doang. Itu teman-teman saya tuh yang udah biasa. Oh, yang kabur. Kalau saya udah ya udahlah kayak gitu. Makanya saya kan ya udahlah, karena mungkin saya capek, bawa tur mungkin ya pikiran masuk atau apa. Saya positif thinkingnya pas kejadian dari si gitar itu saya. Oh ya udah. Jadi untuk sekarang kayak anak-anak baru ya, kita untuk mencoba untuk kayak di saat itu ya mengerti aja. Oh dia mau kenalan nih. Iya. Setiap ada tour leader baru, setiap ada kru yang baru, dia selalu menampilkan atau pengen kayak kenalan, hal ini ada gua loh. Itu jadi kayak teman-teman yang udah biasa, tapi ada juga yang sampai yang kayak pernah sekali ikut dia nggak ikut lagi gara-gara digangguin. Takut kali ya. Udah kayak oh ya kita udah biasa karena ya udahlah ya begitu. Dari situ ceritanya pada saat itu yang dialamin sama para teman-teman tour guide saya, tour leader saya. Itu berarti pertama kali kejadian di 2011. 2011 2013 itu kejadiannya itu di 2012. Oke. Karena 2011 itu kan saya udah mulai, tapi ya saya ya mungkin ya karena udah biasa terus kayak udah yang masih kayak apaan sih sampai akhirnya ketemu. Nggak tahu lu lagi tuh teman saya itu emang dari Bali, cewek pula. Itu yang menggegarnya. Ya biasanya kan kalau dari situ lebih sering lah ya, lebih ya, peka lah ya. Mungkin nggak tahu bentrok antar budaya kali. Iya bisa jadi ya. Iya nggak ada yang tahu kan kita kan dulu zaman seperti itu sih. Itu kalau misalnya cerita dari si kita tour leadernya gitu. Gue penasaran deh. Ini kan berarti sering di hotel itu kan? Iya. Intensitasnya kira-kira dalam 1 tahun berapa kali tuh ke hotel itu? Kalau saya sih dulu zaman saya masih bawa tuh, apalagi di masa-masa liburan sekolah atau masa liburan lah, itu sebulan saya 4 kali. Sebulan 4 kali ke situ? Wah. Jadi ya karena kan di saat-saat musim-musim liburan itu kan semua kan ke situ semua tuh, ke Jogja, daerah wisata, ada Jogja, ada Bali, ada Dieng, ada Semarang, pas kan ke situ. Nah, pasti Jogja selalu ke situ kita. Oke. Gitu. Jadi udah tahu sampai kita tahu seluk-beluknya tuh hotel lah ya. Mungkin kayak begitu kali. Udah kayak apa kabar itu kayak welcoming, selamat datang. Berarti sama karyawan situ udah kenal banget lah ya. Udah kenal banget. Nah, gue penasaran dengan segitu banyak kayak kejadian yang pernah terjadi, yang pernah lo denger, pernah nggak sih ngobrol sama pihak hotelnya? Hotel lu begini begitu nih gitu. Pernah nggak sih diobrolin gitu? Paling nggak pihak hotel sih, kalau kita sama kayak ya udah mas, sama-sama gitu kayak udah ya. Dia juga mungkin nggak bisa mengikir emang gitu ada kali ya. Tapi karena kita sebagai seorang yang memakai jasa hotel itu, kalau dia kasih tahu kan impact-nya ke dia kan, jadi kan kita malah kabur. Iya benar, malah negatif impact. Makanya kayak ya udahlah. Kalau kita udah sama, oh ya, masa dengar ya udah. Makanya dari situ kan saya coba untuk positif biar teman-teman yang lain nggak kebawa juga gitu. Karena kalau saya bilang kayak begitu, ya ujung-ujungnya ntar malah bos saya nggak mau pakai hotel itu lagi, terus tamu nggak mau ke situ lagi, jadi merugikan gitu. Sebenarnya kita percaya tapi nggak percaya mas. Gitu. Berarti yang lebih serem dari hantu adalah harga hotel mahal. Itu lebih serem ya? Itu serem. Tapi sekarang udah bisa nyicil dong. Iya benar. Bisa pay later. Oke. Sampai 2013 ya berarti ya? 2013-14 lah kalau nggak salah. After itu masih jadi tour leader? After itu saya udah jarang ke leader, ke event-event segala macem lah. Udah lari. Nah,
Tapi di masa 2011, 2013 sampai 2013 3 tahun itu ya banyak kejadian-kejadian sih, tapi maksudnya ya percaya nggak percaya, tapi ini di luar logika tuh. Iya. Kalau tadi kan yang masalah si kita tour leader-nya, ini saya punya kejadian, boleh cerita lagi Mas Ya ya? boleh silakan. Jadi curhat mulu nih. Nggak apa-apa dong. Biar seru. Jadi ini waktu itu ada sekolah katakanlah sekolah kejuruan lah di Jakarta Selatan, terus sama kita. Nah jadi kebetulan emang saya nggak ikut, tapi saya di Jogja juga, tapi teman saya yang bawa tour itu. Oke. Jadi saya tetap keep calling sama dia. Jadi pada saat itu ada namanya peraturan kalau misalnya kita ke Candi Borobudur jam 5 tuh harus turun semua. Jadi kalau misalnya jam 5 sore tuh harus clear area. Oke. Jadi kebetulan turnya itu sampainya jam setengah 4 sampai di parkiran. Ya berlangsung kan, jadi setengah jam lah ya kan, namanya ngantri terus dari bus. Jalannya juga lumayan kan gitu. Sampai sana sekitar mungkin jam setengah 5-an ke atas, karena kan dulu masih bisa sampai di atas ya. Iya. Kalau sekarang tahu bisa apa nggak? Kayaknya sekarang nggak bisa ya. Kayaknya udah nggak bisa deh. Iya. Dibatasin banget lah gitu. Sampai di atas, terus ceritanya jadi pada saat turun udah hawa-hawa maghrib lah, udah mulai gelap lah. Nah terus sampai di sana itu di parkiran ada beberapa orang, kok nggak ada nih orangnya nih. Nggak ada nih orang, ternyata pas biasanya kalau kita tour guide kan ngecek di mobil tuh. Iya. Ngecek di mobil, mikir ada satu row ada 40 orang. Kita tinggal hitung, ternyata masih kurang 3, ternyata ada yang ketinggalan di sana. Oh. kita masuk lagi. Itu karena hari terakhir perjalanan tour. Oh. Okay. Jadi itu di hari terakhir, dari situ langsung dari Candi Borobudur langsung ke Jakarta. Nah, pada saat di Candi Borobudur pas lagi jalan udah lemes tuh dia, udah muntah-muntah. Si orang-orang satu orang cewek. Oh, satu orang cewek. Okay. Udah muntah-muntah di bus itu. Udahlah, kalau kita biasa kalau muntah-muntah ya udahlah. Ya kita biasa kan sebagai tour leader ngasih paling minyak angin atau apa gitu. Antimo gitu ya. Antimo. Tapi ini beda, maksudnya kayak ya kalau saya biasa ya mungkin kosong lah jatuhnya. Muntahnya orang sakit biasa sakit kosong kan bedaan ya. Iya. Kayak dia ngeliat kosong aja. Kenapa? Nggak benar nih. Ya pada saat itu sampai di rumah makan. Kebetulan di daerah Kebumen atau Gombong, salah satu rumah makan. Udah sampai di situ dia udah mulai pas lagi makan tiba-tiba teriak kesurupan kayak biasa lah, kayak begitu. Jadi merinding lah. Jadi kayak begitu. Satu akhirnya dia itu kita alihkan untuk kebetulan di situ tuh ada fasilitas hotel juga rumah itu. Kita alihkan karena kan kita kan naik tur situ kan nggak cuma kita doang ya, ada peserta lain. Iya. Agar tidak mengganggu sama peserta orang makan di situ juga. Iya benar. Kita panggil di situ, ternyata langsung pindah-pindah Mas. Percaya nggak? Apa nih kesurupannya? Satu ditanganin, dipindah ke yang lain. Pindah ke lain. Terus kita bawa yang pasti bawa masukkan situ, udah bengong tuh Mas, bengong aja. Yang di mana, yang di kamar yang kita ungsiin. Akhirnya berdua tuh dia kan. Tapi itu pindah. Akhirnya sekitar ada 20 orang. Yang total yang kena nih? Ya. Tapi sebenarnya at the moment satu orang aja kan, cuma satu orang. Tak tok. Jadi pindah-pindah. Akhirnya makan itu memutuskan untuk panggil petua atau kalau orang bilang orang pinter lah, yang dituakan di daerah situ, Pak Haji. Udah dipanggil, dia bilang gini, satu sih ini
yang ikut satu dari Borobudur ya. Dia tahu, kita nggak kasih tahu tuh. Kita nggak kasih tahu kita dari mana. Dia dari Borobudur ini yang gedenya nih. Oh. Terus yang nggak habis pikir, terus kenapa dia pindah-pindah? Bukan pindah-pindah mas, dia ngajak teman-teman yang di sini untuk masuk ke teman-teman itu. Oh. Jadi dia kayak ngajak, ayo masuk. Jadi itu satu diurusin pindah ke sini, sekitar 20 orang tuh. Wah itu bener-bener kayak chaos itu. Itu chaos, bukan chaos lagi. Itu teman-teman udah nggak sempat makan, udah ngurusin. Ya kita selama kita jadi tour guide kan kita harus tenang dulu. Gimana tamu yang mau tenang kalau kita nggak tenang? Kita tenang dulu. Yang diupayakan itu makin chaos segala macam. Wah ini bener-bener katanya. Akhirnya ya kejadiannya daripada makin banyak, karena ini kuat banget kata si Pak Haji ini kuat banget ini. Katanya sosoknya gondorwo juga. Jadi kayak ya ada dengkotnya lah. Dia bilang ini harus dikeluarin dulu. Tapi saya minta yang belum kena Sujarni mas. Nggak tahu ya karena dia tuh kuat banget, saking kuatnya itu dia manggil teman-teman, maksudnya ya saya nggak tahu lah, kayak jatuhnya penunggu-penunggu yang di sana tuh masuk semua, ngajak ayo masuk, ayo kita main, ayo masuk ke tubuh itu, itu bener-bener tuh teng 1, teng 2, teng 3 ya kita pas karena orang yang terbatas sih kewalahan. Iyalah. Udah nggak mau yang harusnya 1 bis 40 3 bus akhirnya diungsiin, yang 2 itu dibagi 1. Jadi disisain yang kesurupan doang. Sisanya harus pada berangkat. Setelah itu kata itu masih ya bagaimana caranya tuh untuk si dedengkotnya keluar nih. Jadi emang si akhirnya yang itu cuma sendiri doang tuh, diungsikan sendiri dia. Si dedengkot ini yang pertama kali kena. Karena dia kenanya pertama kali. Itu terus pas lagi diungsiin ya sih udah banyak. Jadi si Paus itu untungnya manggil beberapa orang yang pintar juga. Karena dia kewalahan juga katanya. Itu benar-benar kayak nggak tahu lah, katanya itu emang the biggest, energinya tuh gede banget, kayak paling gede di situ lah di Candi Borobudur itu. Kebayang sih candi umur ratusan tahun begitu kan. Iya. Jadi emang kayak apalagi kayak mungkin kata orang cocok-cocokan ya. Iya. Cocok sama si tubuhnya si cewek itu. Betul, bisa kayak gitu. Terus cocokan jadi kayak teng. Itu benar-benar kayak dikira saya kan pindah-pindahnya karena dia enggak ngajak, ternyata ngajak semua yang ada di ya nggak tahu saya katanya itu diajak-ajakin mas. Kalau bisa dipisahin tuh mas yang masih sadar mas. Cepet pisahin udah pisahin. Jadi itu kita buat sekat kayak ruangan gitu yang untuk yang masih terdampak yang ketularan, yang si gedenya yang pertama kali kena itu di kamar hotel, sisanya langsung jalan. Udah, untungnya kejadiannya kelar tuh si itu. Karena saya udah jalan kita akhirnya bertemu di daerah Tasik, di daerah Tasik untuk makan pagi. Karena kita berangkat itu kan jam 8 lah. Jam 8 jam 9 dari daerah Kebumen itu. Pas di situ karena kan udah jalan semua. Nah, karena mungkin untuk ketemu lagi sama bis terakhir yang 20 orang ini nih. Kita tungguin di situ. Pas mobil udah sampai ya udah tenang, tapi ya kosong matanya mas. Orang-orang itu kayak itu juga udah apa sih, energinya udah habis, udah capek udah capek. Udah dari situ ya udah lemas aja, udah lemas aja badan. Ya akhirnya ya untungnya alhamdulillah puji Tuhannya nggak ada apa-apa sih man. Ya nggak ada bahaya segala macam kayak kecelakaan atau nggak, alhamdulillah nggak ada, aman. Tapi gongnya nih mas, ternyata akhirnya ada beberapa siswa yang ngaku. Katanya iya kita sempat ngomong jorok, terus kita ya ngomong nggak kasar lah, terus yang kayak mainan ya nggak sewajar lah, karena kan di situ sandinya tuh
candi di atasnya. Ya, Makanya kan saya bilang kan ya kalau pada saat itu ya kalau bisa omongannya dijaga. Iya. Tempat kayak gini kan tempat sakral. Tempat sakral. Iya, dia baru ngaku. Oh. Nah, terus yang cewek ini emang karena bener si cewek ini karakternya pada saat dia itu tuh happy. Ya tiba-tiba pas habis dari Borobudur diam aja. Di situ. Oh. Jadi pada saat sampai di sekolahannya balik lagi ada yang ngomong kayak begitu. Maaf Kak, tadi sebenarnya tuh kemarin kita ada ngomong-ngomong kasar terus teriak-teriak bercanda-bercandaan. Yang ngomong. Tapi yang ngaku ini itu juga kena kesurupan ya? Itu cowok. Oke. Cowok, tapi kayak ngelihat. Jadi dia ngomong gini. Jadi ada beberapa orang yang ngomong kayak begitu. Di antara yang terkena itu. Yang teriak-teriak. Ya ngomong gitulah. Ngomong bahasa binatang keluar atau yang gitu-gitulah. Bahasa selangkangan segala macam kayak begitu. Dia ngomong kayak begitu sama si tour leader kita. Terus kata begitu. Terus samanya ya itu jadi sebuah pelajaran sih teman-teman, kayak ya kita sebagai pendatang ikutin apa yang udah ada di daerah situ. Iya, aturan di tempat itu ikutin. Emang katanya ya nggak percaya, apaan sih ya jauh lima ya maghrib ini. Kalau di Islam kan kayak maghrib ini mau ngapain sih, nggak apa-apa santai aja segala macam. Tapi emang kata orang itu jam 5 turun Mas ya. Itu emang selalu diwanti-wanti. Iya. Mungkin ya kalau logikanya emang di malam takut ya kelihatan, tapi itu yang terjadi. Iya, ya kalau gue sih percayanya aturan dibuat pasti ada alasannya. Iya. Iya kan? 20 orang Mas. Kayak main bola loh. Itu udah kayak ini gimana gitu, ini gimana. Terus sampai akhirnya kebukti ya, kayak si Pak Haji bilang, iya itu yang kuat yang itu. Dari sana. Dia sampai kita sebut, dari mana Mas? Ya, dari Borobudur. Habis dari Jogja Mas. Begitu, oh cari Borobudur ya. Langsung kayak gitu, langsung tahu tuh dia. Langsung tahu. Tapi itu endingnya dikasih tahu nggak sih sama rombongan terakhir itu, akhirnya kesurupannya beresnya gimana tuh? Diapain? Akhirnya semua tenang. Jadi Pak Hajinya udah dibikin dia dimasukin rumput tenang biar tidur. Tidur terus Pak Haji bilang udah aman kok, jalan-jalan. Gitu. Okay. Sampai kalau ada apa-apa telepon saya aja. Gitu, nomor telepon saya gitu. Terus jangan kalau misalnya dia bangun jangan disuruh diem, ajak ngobrol. Iya. Jangan sampai dia ibarat kata kayak sendirian atau melongok atau kosong ya. Itu bener 20 orang loh. Berarti asumsi gua si gendruwonya itu yang dari si Borobudur niatannya cuma kasih pelajaran doang nih, nggak bikin celaka untungnya kan? Iya. Itu nggak ada ya kita tahu kan kadang ya kita biasa lihat TV atau ada sampai nyakar-nyakar ya. Ini enggak cuma teriak doang kayak nangis, ada yang ketawa-tawa, ada yang nangis, ada gitu tapi nggak ada yang ngelakain diri mungkin. Iya, gitu lah. Gitu sih. Yang ngereok standar lah ya. Iya. Kayak gitu sih, kayak ngereok standar kayak gitu. Tapi karena emang banyak kejadian yang kayak kan beberapa tempat wisata kan ada yang kayak nggak boleh, misal contohnya pada saat lagi wanita berhalangan. Iya. Ada juga tuh kan wanita berhalangan. Iya benar. Soalnya karena waktu itu juga saya ada kejadian juga nih. Dulu di gua apa saya lupa tuh. Di salah satu gua di daerah bukan Jogja, daerah Jawa lah. Gua apa? Ya dia emang colong-colongan tuh Mas. Colong-colongan dia lagi mens. Lagi dapet lah. Iya. Dia masuk ke gua situ. Terus udahanan dia kesurupan juga. Tapi untungnya ya masih bisa karena di salah satu itu ada yang bisa temenan, dia bisa nyembuhin. Gitu. Untungnya begitu ya. Terus dia bilang juga karena apa namanya? Ya maaf deh. Ya kan kayak gitu kan maksudnya kayak ya lu udah peraturan itu jangan dilawan lah. Iya sih. Karena hal-hal itu banyak banget kejadian dari situ. Aduh bener-bener kayak percaya atau nggak percaya, karena pribadi saya nggak begitu percaya, tapi gimana ya, itu kejadian kedua ngelihat orang, masa iya dari mulai pertama kali si orang-orangnya itu yang kesurupan, masa ya acting sampai 20 orang. Iyalah, lagi ngapain juga gitu kan. Udah jalan seharian udah capek masih ngereok begitu, ngapain ya? Itu ya kayak di luar, tapi ya gimana ya, tapi percaya. Itu udah saya itu pas merinding itu pas yang dengar dari Jogja, iya Borobudur ya, langsung gitu, langsung tahu tuh Pak Haji tuh
Kalau kuncinya jago tuh, Pak Haji, halo Pak Haji. Jago tuh. Jago. Nah, ya dari situ lanjut nih. Ada lanjut lagi nih. Oke. Jadi kalau yang kemarin, yang tadi itu tentang si tour leader sama teman-teman saya, terus sama peserta tour, ini kebetulan saya ngalamin sendiri. Jadi kan waktu itu kan pada saat itu kan saya kan kerja sambil kuliah. Kebetulan itu kuliah saya kan bisa ngatur jadwal lah. Okay. Di hari itu pas lagi bawa tour emang dari rencananya itu emang kita lagi ke sebuah makam. Kita lagi ke sebuah makam, di mana makam yang cukup sakral di daerah Jogja. Nah, di makam itu kan biasa ada tradisi, bukan tradisi jatuhnya, kayak ya ada salah satu apa ya, kegiatan lah ya. Kegiatan kayak kita untuk ada yang batu dituang dalam air. Apabila batu itu tenggelam, itu kayaknya nggak bisa dibawa pulang. Tapi kalau dia ngapung, itu bisa dibawa pulang. Batunya? Batu kecil, sekecil mic ini. Kecil mic kayak gini. Oke. Batu kayak kayak kerikil gitu lah ya. Iya, kerikil. Yang konon katanya, kata si orang penunggunya itu, ya semoga sehat, lancar rezeki, ya buat lancar jodoh, gitu-gitu. Udah tuh kan, banyak ya peserta-peserta itu yang tertarik, apalagi dia dapat batunya itu yang tenggelam. Saya mohon maaf kalau nggak salah ya, yang tenggelam apa yang boleh diambil pulang itu batu yang tenggelam, jadi bisa dibayar mahar lah. Oke. Kalau orang bilang pertukaran lah, jadi ada barang sama uang dibayar mahar. Situ. Karena saya dulu masih muda, anak muda, wah dengar hal itu kan saya langsung terpukau. Jadi kayak boleh nih, penasaran nih, kali aja dapet lancar jodohnya, rezekinya makin banyak, makin kaya. Iya kayak begitu kan. Kalau dipikirkan ya kaya mah kerja ya. Masa main batu. Bukan yang main batu. Itu main batu. Jadi pada saat itu saya ngomong sama, karena saya udah sering bawa ke situ. Aku panggil Pak De. Oh itu bener mas. Mas mau mas? Boleh emang bisa apa? Wah bisa apa? Mas maunya apa? Saya sih mau kaya sama jodohnya banyak. Terus gimana? Saya perlu begitu. Udah nggak usah nih, saya kasih aja. Saya kasih aja. Wah dikasih. Jadi bentuknya gini. Kayak gini dikasih kalung, terus kayak kalung zaman dulu tuh ada bandulnya yang warna putih tuh. Yang zaman kalau film-film zaman kerajaan tuh di situ. Dalamnya dikasih itu tuh. Senang banget dong. Habis dari sini dapat duit banyak, kaya, rezeki lancar, jodoh lancar, wah senang banget dong. Udah mikir-mikirnya kan, apalagi saya langsung dikasih kuncinya tanpa harus ada dulu gitu. Iya, kan biasanya jadi kayak air gelas ini masukin batunya, kalau misalnya batunya tenggelam bisa dibawa pulang, kalau misalnya ngapung nggak boleh dibawa pulang gitu. Senang banget kan, udah. Tapi temen saya seperti ngingetin nih, pot, lu kan ibadah lu rajin, masih percaya gitu-gituan? Ya kali aja. Masih anak muda kan, kali aja. Ibadah kali aja kan bisa kan. Udah itu ada kayak nggak tahu ya, teman kayak ingetin gitu ya, percaya gituan lu. Udahlah, pede aja make. Di saat itu tiba-tiba itu namanya tur saya tuh kacau semua. Yang namanya biasa kita waktunya tepat, tiba-tiba misalnya sampai tujuan jam 4, tiba-tiba sampai jam 5. Yang harusnya di outdoor kita nggak ngindar hujan, tiba-tiba hujan gede. Itu bener-bener yang kayak waduh. Terus ada aja tuh saya kayak ya, yang tiba-tiba saya kesandung lah. Terus saya di jalan tiba-tiba kesandung. Ada apa nih? Terus kayak ya kalau mikirnya kayak ya udahlah, mungkin saya nggak ngeliat atau pokoknya dari situ mikirnya kok. Tapi kalau saya rasa nggak kayak gini nih biasanya nih. Nggak biasanya nih ya. Nggak kayak biasanya nih. Tapi tetap saya pakai tuh. Sampai pas lagi tidur, wih, kalung baru nih. Iya nih. Katanya biar makin kaya. Iya,
hati-hati loh, sampai ada teman satu ngomong kayak gitu. Oh, itu beda orang lagi tuh. Beda lagi. Hati-hati lu percaya gitu Tuhan, musyrik lu. Nah, kayak gitu tuh. Cuek bodoh Udah tuh pada saat itu udah mulai hari terakhir udah kacau lah, udah pokoknya itu saya sepanjang buat itu paling kacau. Jadi dari mulai tamu komplain, saya nggak pernah dapat tamu komplain gara-gara ya ada satu hal komplain ke saya. Terus tiba-tiba bus sempet mogok tuh mas. Sempet mogok, untungnya bisa teratasin lah. Jalan lagi nggak lama, untuk mogoknya pas lagi mau sampai ke objek wisata, jadi nggak begitu lama. Itu bener, aduh ini ada HP ya. Itu semenjak kalau itu tuh. Dan akhirnya yang buat saya ini gimana ya, mikirnya di luar nalar tapi nggak logika, tapi ya gimana ya. Jadi pada saat saya pulang itu di daerah Malombong Jona kelok jalur selatan ya. Itu bener-bener ya udah biasa, itu sekitar jam 2 malam. Karena kan saya orangnya ya waspada ya kalau ada apa-apa. Jadi kan malam saya kadang suka tidur ayam lah. Masih dengar tiba-tiba pas lagi belok ini ada mobil nyorot, klakson, saya bangun. Wah, si driver juga ngerem mendadak, takutnya ada apa. Terus ada untungnya, kamu nggak ada yang bangun lah, kan lagi bawa rombongan. Dia buka kaca, dia jadi seret langsung. Akhirnya dia nggak berhentiin. Biar gak kejauhan kali ya. Pak, bagasinya kebuka, tasnya jatuh. Oh, bagasi bus yang di pintu samping itu. Pintu samping kan bus ada kiri kanan. Yang sebelah kiri ada sebelah kanan. Jatuh. Saya sebagai leader, waduh, berhenti dulu Pak, takutnya tas tamu. Kita nggak enak. Iya dong. Kita periksa ke bawah. Saya ngedulin yang sebelah kiri jadi bis sebelah kiri pas tempatnya itu ini buat peserta, yang ini buat kru. Ada kru yang kanan yang kru. Yang kanan kru, yang kiri yang buat peserta. Kiri aman, kanan kebuka satu, terus coba ada tas gua ada nih Pik, tas gua ada nih Pot, dan driver tuh. Terus kok drivernya alias kenek lah. Iya, kenek. Ada tas saya. Wah, tas gua nggak ada. Padahal posisinya ini kan tutupan. Ini kan tutupan pintu bagasi tutup. Nah ini pintu bagasi pasti buka begini. Paling pojok sini tas saya. Kalau pakai mikir kan, kalau pakai logika pasti tasnya yang jatuh kan pasti yang depan luar. Yang depan yang paling luar dong. Yang paling luar dong, yang dekat sama pintu dong. Itu dekat sama pintu tasnya driver sama driver. Saya paling dalam. Karena saya mikirnya ya saya nggak bakal buka tas lagi. Dalamin lagi, saya buka tas pada saat saya sampai Jakarta udah. Ini bener nggak ada. Itu di situ ada alma mater, kartu ujian, uang cash segala macam lah ya. Terus itu bener-bener nggak ada. Dan fun fact-nya, tasnya tuh warna oranye. Yang ngejreng gitu. Iya, harusnya gampang kelihatan. Iya, tas lempang gede gitu, tahu kan zaman dulu tas lempang gede gitu kan. Itu oranye, itu yang orang udah pasti tahu tas saya karena ngejreng banget tas oren. Ngejreng banget tas oren. Itu bener nggak ada. Akhirnya saya memutuskan untuk ke belakang tuh cari. Ada sekilo saya jalan. Buset, jauh dong. Iya, karena ya demi barang lah ya. Iya, demi barang ya. Itu kan anak pagi saya mau ujian kan. Itu nggak ada sama sekali. Sampai paling ujung tuh ada ketemu bapak lagi ronda. Bapak lagi ronda, dia bilang, "Pak, punten Pak, ada tas yang jatuh nggak?" "Nggak ada Mas, nggak ada." Itu jalannya pinggirnya apa sih, jurang atau apa? Ada jurang, tapi kalau jurang kan saya di jalan sebelah kiri. Ini jalan nih, mobil nih, kan begini, seret. Nah ini saya di sebelah sini nih. Tas jatuhnya kan ke jalan raya kan, nggak mungkin ke jurang kan? Iya sih. Nggak mungkin dong. Makanya si mobil itu ngeliat itu kan, nggak mungkin dong. Kecuali drivernya Jogja Drift. Iya. Itu benar-benar nggak ada. Itu benar sampai nggak ada. Wah, di situ saya mutusin untuk membuka itu hal. Oke, di situ akhirnya udah ngeh nih, udah kayak aduh, langsung tak tok ingat kata teman-teman yang kemarin,
lu masih percaya gitu kan, lu musrik, langsung peng kepala langsung kayak gitu tuh, kayak ada yang ngingetin tuh, peng. Kebetulan kita berarti di dekat masjid jadi ada pemeliharaan masjid, ya saya taruh di masjid itu aja udah. Terus ya udah sampai situ ya balik normal. Langsung berasa tuh? Bukan berasa lagi, balik normal. Jadi kayak apa ya? Ya udah nggak ada maksudnya nggak ada hal-hal bahkan sampai jam 8 aturan kita saya ngaca ujian tuh jam 11 ya. Terus sampai jam 8. Perkiraan saya sampai jam 9 di Jakarta. Oh, malah lebih makanya. Wah, waduh itu. Ya saya nggak percaya atau gimana ya mungkin atau hari ini tapi itu bisa pas saya pakai tuh ada kejadian kalau kata orang yang biasa ya supernatural atau orang yang ngerti nggak cocok. Ada yang bilang nggak cocok. Jadi antara si batu sama si jiwa saya atau badan saya tuh nggak cocok. Tabrakan gitu. Kan misalnya kayak ini kan dari tanah Jawa Tengah, kalau saya dari Jawa Barat Sunda. Katanya beradu. Kalau orang yang bilang begitu, ya katanya dari ya udah beda genre kalau musik lah kayak begitu, kayak gitu kayak kayak begitu. Itu benar-benar hilang itu saya masih tanya sih, tasnya gede banget. Ya sekoper lah segede ya, travel bag gede gitu kan? Travel bag gede yang kan buat baju kok, buat baju 4 hari. Iya. Buat baju 4 hari itu gede banget. Terus warna oranye itu nggak ada. Itu jatuhnya pas ke kanan, nggak mungkin ke kiri. Kalau misalnya, karena saya kiri kanan tuh saya disantarin semua tuh, kan saya bertiga. Jalan bertiga itu benar-benar nggak ada. Gaib aja tuh hilang ya? Gaib hilang itu. Nggak tahu sampai sekarang mungkin masih ada kali. Coba bukain nih Jogja Informasi. Ditemukan tas gitu. Iya udah nggak ada itu. Itu ya saya percaya nggak percaya sih kejadian itu sih saya nggak percaya. Tapi gimana ya? Itu ada. Itu kejadian itu nyata. Aduh, itu bukan merinding lagi udah kayak wah ini gila sih. Ini udah nggak kasat mata sih ini. Udah di luar logika masa tas segede itu hilang. Terus di jalan raya masa nggak udah itu. Oke dari situ jadi kayak saya untuk pemberian dari orang berhati-hati tuh. Iyalah. Terus sama kayak udah nggak mau gitu ya. Ya sewajarnya aja lah. Terus juga saya ya bener kata teman saya sih ya karena lu harapannya juga nggak bener juga. Iya berharapnya bukan sama Tuhan ya. Berharapnya minta kaya, minta jodoh banyak, minta ketenaran kan. Udah ya lu kayak gitu kerja gitu. Udah. Tapi kepikir sesuatu yang lucu nggak? Kan itu kan harapannya bikin kaya. Pak Ade yang jaga kaya nggak? Kalau yang bikin kaya kenapa dia nggak pakai sendiri ya? Terus dia kaya gitu. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga ya benar. Iya juga. Iya benar ya. Iya juga ya. Kalau emang bikin kaya dia ngapain di situ? Iya benar juga. Kenal lagi saya. Tapi bukan di masalah itunya ya, maksudnya di masalah kejadian pada saat itu loh. Iya. Itu maksudnya ya bener-bener itu kejadian yang kayak pada saat yang pakai itu nggak amsyong aja lah, amsyong lah, jelek kayak lah ya, hancur ya itu terus saya maksudnya kayak nggak seperti biasa sampai terakhir itu kayak udah lepas, napas udah lepas itu udah, yang saya malah kayak membaik aja kayak udahlah makin normal membaik gitu, yang aturan saya sampai jam 9 sampai jam 8 sampai, ya itu something bagus lah ya. Terus ujung-ujungnya pas lagi saya ujian itu ternyata dari kurang lebih itu ada 40 mahasiswa di yang lolos cuma 10 orang masuk saya. Itu maksudnya kayak gitu-gitu ya maksudnya ini loh yang kejadian berarti ya sih jangan percaya gitu-gituan ya gitu sih, nilai baiknya seperti itu. Gitu sih. Setelah rentetan kejadian sebagai tour leader kan sekarang udah alih profesi nih ya. Nah itu masih bersinggungan dengan kejadian-kejadian kayak gitu lagi nggak sih? Saya akhirnya berdamai dengan itu, nggak mau sosok kayak idealis nggak ada atau ego nggak ada. Kita tetap berdampingan. Tapi kalau masalah kayak frekuensi, kita manusia frekuensi di frekuensi yang di sini, mereka di frekuensi yang di sini. Kita berdampingan ya. Kalau ada ya namanya bagaimanapun kita ke tempat orang, kita bertamu ya
kita kula nuwun atau assalamualaikum Iya. atau selamat malam atau permisi lah. Iya. Seperti itu sih. Jadi kayak saya nggak percaya makhluknya, tapi ada energinya. Oke. Itu kalau saya. Oke. Setelah udah banyak kejadian, jadi ya tetap positif thinking, tapi jangan ngunjak, jangan sosok jagoan, iya. sosok jagoan, nggak, jangan deh, jangan, ntar tiba-tiba kesendil. Kalau udah channel kapok ya. Karena memang banyak yang kayak gitu juga kan, banyak orang yang kayak petantang-petenteng, nggak ada, begitu dikasih, Iya. kicep langsung. Aduh, ini sih juga bener kayak, ya, saya orang yang pelangap-pelangap hahaha gini, akhirnya dibuktikan, oh dia ada. Jadi sebuah pembelajaran sama saya aja sih. Gitu sih. Buat teman-teman juga yang penonton juga, kalau misalnya itu jangan sosokan lah. Iya, benar. Apalagi ke tempat orang ya. Iya. Oke. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Mas Kipot. Jadi dimanapun kita berada, kita harus jaga sikap, ikutin peraturan di tempat dimana kita berpijak ya. Iya, benar. Oke. Thank you banyak nih Mas Iya. Kipot ceritanya. Sama-sama. Seru banget nih. Terima kasih juga udah membuat saya curahan hati. Iya. Curahan hati yang beberapa tahun lalu yang saya sok-sokan anak muda. Akhirnya tertuang ya. Iya. Ya akhirnya sosokan belagu akhirnya kecurahkan, oh ternyata tuh dia ada. Jadi sebuah kayak pengakuan ya. Iya. Nggak apa-apa lah, namanya pengalaman hidup ya. Iya. Oke. Mungkin ceritanya Mas Kipot sampai di sini aja ya. Ya, sama-sama. Thank you banyak loh Mas. Sama-sama. Nah, buat teman-teman penonton yang mungkin pengen jadi narasumber, ya kalian punya pengalaman, punya cerita yang mungkin kalian pengen ceritain, kalian bisa klik link di deskripsi ya. Kita udah cantumin linknya di situ. Nah, mungkin video mikir malam-malam kali ini sampai di sini aja dulu lah ya. Iya. Oke, gua Nathaniel Selvin pamit, Mas Kipot juga pamit. Dah. Dah.